Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para salikin, jamaah, ibu dan bapak sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah insyaallah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Kita di ujung dari kitab ini, yaitu kita sudah pada tanjakan ketujuh, aqibatul hamdu wassyukur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rintangan, godaan, penghalang. Dasarnya kita bangun dan kita alhamdulillah sudah di atas. Maka Allah menebarkan nikmat yang tiada tara diberikan kepada kita. Nah, karena itu nikmat yang satu di antara yang paling besar adalah nikmat Islam. Karena itu seorang ahli makrifat mengatakan, tusbihu alaihimun ni'ami wa nusihimul syukur. Kami akan memukar mereka dengan berbagai kenikmatan, dan kami akan membuat mereka itu adalah setan untuk melupakan agar manusia itu tidak bersyukur. Manusia biasanya begitu, kalau sedih dekat dengan Allah, kalau sudah berhasil lupa pada Allah. Karena itu apa? Itu bagian dari setan untuk menggelincirkan kita semua agar tidak pandai bersyukur. Padahal bersyukur itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab kama qala syair wa nabiyya bil ulumiyya fi darin amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini Imam Ghazali menukil satu syair. Ahsanta dhannaka bil ayyimi id hasunat wa lam takhaf su'ama ya'ti bil qadar. Telah kau perbaiki prasangkamu kepada Allah hari-hari ketika hari-hari telah berlaku baik. Namun engkau tidak takut akan keburukan sesuatu kalau kamu sudah takdir. Nah ini, kalau sudah berhasil biasanya lupa. Fajalam talayali fataror tabiha wa inda sofanil layali yahdutul qadar. Dan telah terasa aman dirimu oleh malam-malam, lalu engkau terperdaya dengan putaran malam itu, dan di sisi kejernihan malam itu bisanya terjadi yaitu suatu kekeruhan. Jadi Bapak sekalian, karena itu harus kita jaga. Wa'lam anna kullama sirta akroba, ketahuilah sesungguhnya engkau bila tetap akrob, muraqabah, muqarrabah. Jadi salah satu dari makom-makom kita adalah muraqabah. Bagian dari upaya kita muqarrabah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau orang seperti ini bisa dijalankan, fa amruka akhwafa wa as'ab, maka urusan akan lebih menakutkan, lebih berat. Wal mu'alatu asadu wa adaku wal khataru 'alaika adzam, dan transaksi bisnis dalam beribadah itu lebih sulit dan lebih rumit daripada bahayamu lebih besar. Artinya begini, kalau orang ibadah itu kan ada tiga. Yang pertama adalah ibadah lil bisyarah. Ibadah lil bisyarah. Ya Allah, saya sholat, Allah kasih saya dong kebaikan. Nah, kira-kira gitu, minta pahala. Yang kedua adalah sholatnya khos, orangnya khos, ya Allah,
saya sholat untuk akhiratmu. Masih nuntut tapi akhirat. Kalau tadi akhirat, tadi dunia. Kalau ini sholatnya itu ibadahnya khawasul khos. Jadi orangnya yang beribadah karena mahabbah belaka. Jadi nggak ada tuntutan karena ini bagian cinta saya pada Allah. Nah, orang yang sudah pada puncak menjaga ibadah pada khawasul khawas ini yang sulit. Nah, ini yang berat. Karena itu yang harus kita jaga. Maksud dari paragraf ini seperti itu. Fa in sa'ikullakana ablaghuluan. Karena sesungguhnya sesuatu bila mana lebih di puncak ketinggian, idzan qalaba kana as'abu wuqu'an, maka kalau kita jatuh sudah di puncak kemudian terguling, maka resikonya lebih berat keterpurukannya. Betul ya Bu ya? Kita sudah naik tangga 1, 2, 3 naik ke atas, tahu jatuh di atas. Sudah baik, naudzubillah, tahu-tahu su'ul khotimah. Berat atau berat? Karena itu kita doanya yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha muslim. Itu yang paling khawatim itu aksam di situ. Sebaik-baik orang adalah sebaik-baik ketika di khawatimnya, di akhirnya. Kalau akhirnya husnul khotimah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi yang kita hindari jangan sampai su'ul khotimah. Ini yang kita jaga. Seperti halnya begini, syair beriku, syairnya begini, ini bagus sekali. Ma tara tairun fartafa illa kama tara waqa. Tidaklah seorang seekor burung bila semakin tinggi terbang, melainkan setinggi dia terbang, setinggi dia juga jatuh. Belek. Karena itu saya ingat Pak Hasyim Muzadi, yang baik itu adalah dulunya korak, akhirnya korik. Dulunya itu nugal, tapi di ujungnya itu orang yang baik, alim. Daripada dulunya korik, ujungnya korak. Korak itu bahasa Jawa Timur, orang yang nugal, mursal, korak yang gitu ya Bapak sekalian ya. Jadi harus kita jaga. Fa idzan la sabila ilal amni, maka dengan demikian kamu jangan merasa aman. Oh, amal saya diterima. Nah, jangan, tidak boleh. Karena kita juga nggak tahu. Wa fal syukri wa taral ibtihali fil haidil bihalin, kemelalaikan kalau sudah merasa aman kamu akan apa? Lalai bersyukur dan meninggalkan permohonan sepenuh hatimu kepada Allah, karena kita terlena sehingga kita akan apa? Tidak terjaga diri kita dalam mendekatkan diri pada Allah. Wa kana Ibrahim ibnu Adam yaqulu kaifa ta'ammana bi Ibrahimil Khalil shalawatullah wa salamu alaihi yaqul. Sebagainya Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bagaimana engkau bisa merasa aman. Nabi Ibrahim sang kekasih Allah saja selalu berdoa, wasnubni wa baniya anta budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Itu sekelas Nabi Ibrahim. Nah, kita harus berdoa. Nabi Yusuf juga mengatakan wa tawaffini musliman, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Syauri juga mengatakan la jajalul yaqulu Allahumma salim salim ka'annahu fis safinati yaksal araq. Imam Sufyan As-Tsauri ini tokoh di abad pertengahan, sufi besar. Bila salah satu doanya juga gitu, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Ya, beliau sangat takut itu, dan beliau selalu takut tenggelam urusan dunia.
Wa balagha an Muhammad ibnu Yusuf rahimahullah ta'ala qol, dan Syekh Yusuf rahimahullah beliau berkata, ta'amal ta Sufyan ats-Tsauri lailata fa bakal laili asma. Beliau merenungi ketemu Imam Tsauri, ya, Syekh Muhammad bin Yusuf tadi. Imam Tsauri selalu termenung setiap malam karena dan menangis sepanjang malam. Ini Imam Tsauri. Nangis, kalau malam tuh nangis, kalau kita setiap malam tidur kan gitu kan, kalau beliau tidak. Fakultu lahu, maka Muhammad bin Yusuf mengatakan, mengapa kamu menangis? Abka'u hadza ala dzunub, apakah tangisan Anda karena banyak dosa? Maka Imam Sofwan mengatakan, wa innama adzanbu ahwanu ala Allah min hadza wa innama akhsha ayyas libani Allah Islam. Dosa itu lebih ringan buat beliau di sisi Allah dibandingkan jerami, karena memang tidak punya dosa ini si Imam Tsauri, hidupnya hanya Allah. Tapi yang aku takutkan, wa innama akhsha, yang aku takutkan ayal yaslabinallah Islam, yang aku takutkan aku mati tidak keadaan Islam. Udah hebat, tapi ujungnya tidak. Karena itu Imam Ghazali mengajak doa, wal iyadu billah, ya Allah aku berlindung dari engkau dari situasi yang tidak mati dalam keadaan Islam. Banyak ya ibu ya sekalian, dulunya alim, tahun-tahunnya murtad. Nah untuk bilang kita, yang ini harus kita jaga. Wasamitu anna badal arifin yaqul, Imam Ghazali mengatakan pernah mendengarkan ahli ma'rifat mengatakan, inna ba'dal anbiya'i alaihi musallam sa'alallahu ta'ala an amri bal'am wa tartibatatil kal ayatil wal karamah. Sesungguhnya Nabi As-salatu wassalam bertanya pada Allah mengenai persoalan Bal'am yang terusir dari mana? Dari surga. Karena apa? Dia tidak sedikit pun ada rasa tanda syukur. Ya, itu. Karena itu lam yaskur yauman minal ayami ala a'taitahu, karena Bal'am sudah enak di surga, kemudian dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang berikan. Walau syakarni ala dzalika maratan wahidatan lama salbuhu, sesungguhnya ia bersyukur padaku, kalau dia bersyukur ke atasku sekali saja, maka aku tidak akan menghancurkan Bal'am itu. Fataqadzat ayyuhar rajul wahtafid bi rukni syukri khair jiddan walhamdulillah ala ni'ami fiddin. Wahai kita semua, menurut Imam Ghazali, wahtafid, jagalah bi rukni syukur, yaitu tiang pinggang kita penyangga syukur, jiddan, yang kuat, yang sungguh-sungguh, walhamdulillah ni'ami fiddin, dan segala puji Allah yang telah menjaga kita, alhamdulillah, sampai kita dalam keadaan nikmat iman Islam, ihsan. Wa ahlal Islam wal ma'rifah, maka nikmat yang paling tinggi di dalam Islam itu al-ma'rifatullah, ma'rifat. Akidah, syariat, ma'rifat. Tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikat. Ini disebutkan wa a'laha, paling nikmat, setinggi-tingginya nikmat itu Islam dan ma'rifat. Karena itu panjenengan kita semua ya insya Allah menuju ma'rifat. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui diri kita, maka kita bisa makrifat kepada Allah. Wa adnaha matala taufiqi tasbihi au ismatin an kalimatin la taknik, dan nikmat yang paling rendah adalah ketika kita bertasbih. Itu nikmat terkecil, tasbih. Tasbih kan subhanallah, itu baik.
Tapi itu rendah. Yang paling tinggi ya makrifat itu. Dan kita beragama Islam. Gitu ya, Bapak sekalian. Asa ayutiman alaika, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, walaya yabtaliyaka bimarotiz zawal, dan Allah tidak menimpakan bencana kepada kita karena kehilangan nikmat tadi. Bapak sekalian, kayak Zumiyin mau Jumiat semua kan sudah Islam. Maka satu tingkat lagi ma'rifat. Ma'rifat dicapai melalui tarekat. Lah kalau sudah sampai ini, ya Allah, menurut Imam Ghazali jangan kita turunkan derajatnya. Wong kita sudah mendekati menuju ma'rifat kok turun lagi? Jangan. Fa inna amal umuri wa as'abai hanatu ba'dal ikram, karena sesungguhnya perkara yang paling pahit, yang paling berat adalah terhinakan setelah dimuliakan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang terhormat, yang kami muliakan saat menjadi pejabat. Tapi setelah tidak jadi pejabat, pret opo. Itu sakit loh, ibu sekalian. Karena itu menjadi pejabat yang apik, yang bagus, yang betul-betul ikhlas. Orang menghormat bukan karena takut, tapi orang berhormat karena segan, karena apa? Karena karomahnya itu. Kan banyak sekarang dihormati saat menjabat. Wis ora menjabat, apa itu pret. Nah, karena apa? Waktu menjabat tidak baik. Nah, ini yang paling ditakutkan. Sudah di tingkat tinggi dimuliakan Allah kemudian jatuh. Nah, ini yang paling bahaya. Kan itu mari kita jaga. Wa tardu ba'da takrib, terusir ya. Terusir setelah didekatkan. Dekat dengan Allah, sudah sekali. Dekat dengan seseorang kemudian diplekno. Lorong enggak? Hati itu sakit enggak? Sudah jatuh cinta, sudah senang, tahu-tahu ditinggal. Kira-kira yang perempuan sakit hati enggak? Atau sebaliknya? Ya, laki-lakinya ditinggal perempuan dapat yang lebih kaya, lebih ganteng, sakit enggak? Karena itu yang paling sakit itu adalah berpisah setelah mencintai. Karena itu yang terbaik mencintai tanpa membenci. Benar atau benar? Cintai dengan kasih sayang, jangan ada perbencian di antara kita. Karena kalau berpisah itu sakit. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, tahu-tahu Allah tidak suka dengan kita, ya Allah, nelongso. Ya, betul atau betul? Wal firaku ba'dal wisal, ya, dan apa, berpisah setelah tersambung. Ya, kalau memadu kasih rasa-rasanya tidak ada satupun yang nggak baik ya. Begitu jadi suami istri kelihatan semua tidak baiknya. Karena itu saling melengkapi. Wallahu ta'ala majidul karim ar-raufur rahim. Semoga Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, dan memberi kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Al-faslun utawi fasal wa jumlatul amri annaka idza ahsantan nadha fi minanillahi ta'ala al-idham. Kesimpulan, ini sudah mulai ujung kesimpulan kitab ini. Perkara yang paling baik apabila engkau merenungi mengenai karunia Allah, ya, alaika yang diberikan kepada kita, wa ayyidil hijjisamil kiramil ladaika, dan apa, dan diberikannya itu yang berlimpah ruah di sisi kita, allati la yuksiha qalbuka wala tuhitu biha wa muka, yang hatimu tidak akan dapat menghitungnya dan persangkaanmu tidak akan dapat meliputinya. Jadi
Kalau Allah memberikan itu nggak bisa dihitung. Kalau kita doa pakai apa? Subhanallah, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinal arsy wa midada kalimati. Allah berikan kita itu sebanyak tinta di lautan, gitu kan? Itu Allah, tidak ada hitungannya memberi kita. Itulah. Karena itu kita menjaga betul. Hatta khalafta hadil aqabah aqobatis sighab, hingga engkau bisa tinggal di tanjakan yang sulit. Kita sudah di atas kan, alhamdulillah. Wa wajada ulumi wal basari, lalu engkau memenuhi ilmu dan berbagai pencerah jiwa. Hikmahnya itu kita sudah dapat, karena kita sudah di aqobatus syukur wal hamdu. Alhamdulillah. Ini kan tanjakan orang mau naik gunung menuju Allah. Mulai dari dasar, apa yang dipersiapkan, pangkatnya, halangannya, semua ke atas. Dan alhamdulillah kita sudah di puncak, karena kita sudah insya Allah ma'rifatullah. Kata kita sudah thariqah, kemudian ma'rifat, insya Allah. Nah, ini harus kita jaga. Nah, karena itu wa tatahharta minal azwari wal kabair, maka tersucikanlah dirimu dari dosa-dosa kecil dan besar. Karena apa? Wasabaktal awaik. Ya, ini saya ulang ya. Saya ulang, ini agak resume. Ini sudah di ujung. Ini resume, eksekutif summary-nya kalau buat makalah. Karena yang pertama adalah aqobatul ilmu. Yang pertama kan dulu. Jadi orang yang menuju Allah punya ilmu. Yang kedua adalah aqobatul, ingat, taubat. Jadi kalau orang menuju Allah harus punya ilmu dan harus taubat. Karena itu panjenengan ketika di sini kan mandi taubat, sholat taubat, setiap malam sholat taubat. Nah, ini kita sudah dapat 2. Nah, sudah sholat 2 loh dari 7 tanjakan. Nah, setelah itu wasabakta awaik, yang kedua adalah kamu telah melewati perintah. Tanjakan perintah. Perintah itu apa? Istri, anak. Itu dulu nggak usah thariqah, ngapain sih? Nah, itu kalau kita udah yakini, kita lewati, berarti perintahnya sudah hilang. Nah, kita sudah alhamdulillah. Wadafa'tal awarid, yang ketiga adalah kita singkirkan hambatan. Hambatan itu apa? Hambatan itu misalkan ada duri kalau jalan kan, nah, kita hilangkan. Hati kita yang kurang bersih kita hilangkan. Alhamdulillah sudah. Wa dhafirtal bil bawais, yaitu aqobatul bawais, yaitu engkau sukses yang menjadi apa? Pendorong. Jadi pendorongnya itu apa? Kemarin ingat alju wal khauf. Khauf, ar-roja wal khauf, maaf. Ar-roja wal khauf. Roja berarti berharap pada Allah, khauf takut akan siksaan Allah. Itu adalah aqobatul bawais, yang mendorong. Yang mendorong kita itu dunia enggak seberapa. Dunia ya cukuplah gini, nanti di akhirat Allah akan beri kok yang hebat. Nah, gitu. Itu ada pendorong, kemudian kita akhirat khalidina fiha, itu pendorong kita sudah dapat. Nah, kalau sudah gitu, wasalimta minal kawati, kemudian kita berselamat minal kawati, yaitu dari apa? Kawati. Ingat, penoda. Sudah amal baik, bajunya sudah disetrika, tahu-tahu ada tinta hitam, mangan, tidak pakai celemek, akhirnya kotor semua. Apa penyakitnya? Itu adalah riya, ujub, takabur, itu ya, sudah baik hilang. Nah, kemudian hari ini kita sudah sampai aqobatul syukur walhamdulillah. Jadi 6 yang lain sudah kita lalui, sekarang sudah kita yang ke-7. Demikian Bapak sekalian, kita sudah pada tahap menjaga agar aqobatul hamdu wa syukur ini kita harus jaga betul,
Kita bersyukur pada Allah. Syukurnya diantaranya adalah yang paling adalah Islam, dan kita selalu menjaga ma'rifatullah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan kita senantiasa bisa muraqabah dan muqarabah kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.